panjatkan puji dan syukur bahwa hari ini kita dalam kondisi sehat sehingga dapat bertemu dalam kajian rutin bulanan Liga ITB pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Kita doakan bagi yang saat ini sedang sakit agar lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara ini akan berlangsung selama sekitar 1 jam lebih 30 menit. Ibu-ibu dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang akan panitia kirimkan melalui chat Zoom di bit.ly daftar hadir Liga. Selama acara berlangsung, mohon audio ibu-ibu dalam kondisi non-aktif atau mute kecuali diperkenankan oleh panitia. Baiklah, untuk mengawali acara pertama, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ella dan sari tilawah oleh Ibu Diah. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsira kasiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum tulala ma'aji maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apa ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Ya, Pak. Kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ibu-ibu hadirin Liga ITB yang kami hormati, mengingatkan sekali lagi, mohon untuk audio supaya dalam posisi mute atau nonaktif.
Baik, Ibu-Ibu telah hadir bersama kita pemateri tausiah kita pagi ini, Mamah Dede. Assalamualaikum, Mamah Dede. Mohon izin untuk saya, Vivi Nur Safitri, selaku MC untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dedeh Rosidah atau lebih dikenal dengan Mamah Dedeh. Beliau lahir di Ciamis tanggal 5 Agustus 1951. Beliau adalah alumni dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat PMII, Komisariat IAIN Syarif Hidayatullah, kampus yang berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan. Sebagai seorang pendakwah atau ustazah Indonesia, nama beliau tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya Ibu-Ibu, karena kerap tampil di acara-acara ceramah di berbagai stasiun televisi di Indonesia. Mungkin Ibu-Ibu juga sering mendengarkan ceramah beliau yang sekarang bisa kita saksikan atau kita bisa nikmati setiap pagi jam 8, setiap hari Senin sampai dengan Jumat di TV One. Baiklah, saya tidak ingin berlama-lama. Mari kita simak tausiah dari beliau dengan seksama tentang bahayanya ghibah. Silakan Ustazah Bu Mamah Dede untuk menyampaikan tausiahnya. Mangga. Bagi atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ibu Fatimah sebagai penyelenggara acara, Ibu Pipin, Ibu Ella, yang saya hormati Ibu Diah, ibu-ibu dosen, para istri dosen, ibu-ibu tendik, para istri tendik, dan ibu-ibu posien dosen dan tendik. Yang saya hormati seluruh pemirsa, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa mengadakan kajian bulanan Liga Lingkaran Surga Ganesha ITB dengan judul Bahaya Ghibah. Pemirsa, yang namanya kita lahir ke alam dunia itu buat apa sih? Untuk ta'aruf, saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kalian asalnya dari laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kalian ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal. Ta'aruf, bukan saling menyombongkan diri. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, apalagi ngomongin orang. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Semoga kita yang hadir di pengajian virtual Liga ini termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tidak boleh menggibah satu dengan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah sengaja menciptakan manusia itu salah dan dosa. Kalau kita manusia berbuat salah, berbuat dosa, wajar. Karena kita manusia, bukan malaikat. Kenapa? Allah sangat suka rintihan taubat seorang hamba di malam hari. Bagi yang berdosa di siang hari. Allah sangat suka dengan rintihan seorang hamba di siang hari. Bagi yang berdosa di malam hari. Kebalik aja. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita suatu saat melakukan salah, melakukan dosa, segera bertaubat dengan salah dan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi, walaupun kita sebagai manusia memang kadang berbuat salah, kadang berbuat dosa,
yang salah disengaja, yang dosa disengaja, itulah yang sangat dibenci oleh Allah. Ketika seorang sahabat bertanya, kalau kami berkata sesuatu, benar kejadiannya. Mama Dede. Kenapa? Iya. Kenapa Ibu? Suara saya nggak kedengaran? Kedengaran Ibu, itu salah aja, ada yang bocor. Oh, ada yang bocor. Iya, iya. Kedengaran. Oke, Mama Dede jelas. ini lanjut. Lanjut Bu, lanjut Oke. Mama. Jadi begini. Yang namanya gibah menceritakan sesuatu yang terjadi apa adanya, itu gibah. Kalau dibumbuin itu adalah fitnah. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan. Kenapa? Orang yang difitnah karakternya jadi rusak. Jadi mati karakternya, karirnya jadi rusak, jadi mandek. Bisa jadi gara-gara fitnah bisa dipukulin orang. Gara-gara fitnah dipenjara. Gara-gara fitnah disiksa orang. Gara-gara fitnah dibunuh orang. Jadi Allah yang menyatakan fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Tadi qari'ah kita membacakan Al-Hujurat ayat 12. Sebetulnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam ada 7. Anda lihat dari Al-Hujurat ayat 11, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hai orang yang beriman, yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang beriman. Artinya orang yang tidak beriman tidak akan sanggup melakukan ini. Satu. Jangan satu kaum mengolok mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengejek. 2. Jangan perempuan menghina mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik dari yang mengejek. 3. Jangan menghina diri sendiri. Yang keempat, jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat, dia orang yang zalim. Kita lihat ayat yang 12. Ya ayyuhalladzina amanu yajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Hei orang yang beriman, jangan berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan sotoy, jangan kepo, jangan mau tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kamu memakan daging bangkai sedang kamu sudah busuk? Pasti kamu jijik. Jadi 7 inilah yang diharamkan oleh Allah, dilarang bagi kita orang yang beriman. 1. Jangan suka melihat orang lain hanya keburukannya. Merasa gue paling benar. Orang yang fanatik punten, fanatik suku, fanatik partai, fanatik organisasi. Kalau kita lihat ayat ini, mereka kemasukan setan, merasa gue paling benar. La yashhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum mengejek kaum yang lain. Apakah saat ini ada orang yang mengejek merasa gue paling benar? Rasanya sudah ngampar di negara kita. Masya Allah, sedih kita sebagai umat Islam melihatnya. Merasa yang sukunya paling baik. Jangan kawin sama dia. Kita kan sukunya ini, dan seterusnya. Ini yang dilarang oleh Allah buat kita orang yang beriman. Jangan mengejek kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diejek lebih baik dari yang mengejek. Tidak sedikit di masyarakat kita, maaf, ini yang sudah kayaknya di masyarakat kita sudah ngampar banget. Misalnya, anaknya punya pacar orang Padang. Orang mana pacarmu? Orang Padang. Sorry, mama nggak mau punya mantu orang Padang. Kenapa mama? Bengkok misalnya.
Jangan kawin sama orang Sunda. Kenapa Sundel? Jangan kawin sama orang Jawa. Kenapa Kowek? Padahal di mata Allah, dimanapun mereka, suku apapun mereka, bahasa apapun mereka, yang mulia adalah orang takwa. Namun kita manusia, komunitas kita manusia, ketika bersosialisasi di masyarakat, ada aja yang merasa lebih hebat. Ini yang dilarang oleh Allah yang pertama. Jangan fanatik suku, jangan fanatik partai, jangan fanatik organisasi. Itu bukan tabiat orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan mengejek, menghina kaum yang lain. Kita aja belum tentu benar kok menghina orang. Makanya Allah menyatakan boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Artinya kita yang banyak omong lebih hina daripada orang yang kita omongin. Itu yang dilarang oleh Allah buat orang yang beriman. 2. Jangan kalian perempuan mengejek, menghina perempuan yang lain. Masya Allah, hari gini gitu loh, di zaman medsos luar biasa. Tidak sedikit ada komunitas-komunitas tukang gibah. Ibu-ibu yang punya kelompok bersosialisasi dalam masalah ngomongin orang. Masya Allah, apa mereka bukan orang Islam? Islam. Tapi mungkin mereka tidak ngerti Al-Quran. Survei membuktikan, saya tidak ngarang, saat ini begitu banyak kelompok-kelompok tukang gibah, sengaja menggibah orang. Jangan perempuan menghina perempuan yang lain, boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Yang ketiga, jangan suka menghinakan diri sendiri. Karena kita ini diciptakan oleh Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah. Ali Imran ayat 6. Jangan menghina diri sendiri. Apapun yang terjadi dengan tubuh kita, bentuk tubuh kita, wajah kita, ini ciptaan Allah. Makanya yang dinilai oleh Allah bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa sarikum, walakin yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik, jelita, geris, kawanti-wanti, endah, kabina-bina. Bukan bentuk tubuh yang aduhai, digigir katinggal lengik, diharap katinggal siup, tapi dikatakan oleh Rasul hati kita. Semoga kita ini hati kita benar-benar bersih, niatnya hanya karena Allah. Kemudian tidak boleh memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah kalian beriman. Masya Allah, saat ini betapa banyak orang yang manggil panggilan buruk kepada orang lain. Itu adalah penghinaan. Dan itu kata Allah dalam ayat ini bukan tabiat orang yang beriman. Baru 4. 3 lagi yang dilarang oleh Allah bagi kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jangan suka punya prasangka. Prasangka buruk itu adalah bagian daripada dosa. Hati-hati. Kalau orang sudah mulai berprasangka buruk, curiga aja sama orang bawaannya. Artinya kata Allah dia bukan orang yang beriman. Kalau orang sudah mulai ada perasaan curiga, tidak menyukai orang lain, dia pasti akan bekerja, berusaha, menyelidiki, terus diselidiki orang lain. Padahal bukan hak dia. Nyari-nyari kesalahan orang. Ya Allah, kita saat ini sangat banyak melihat, apalagi di zaman iptek yang sudah sangat maju, medsos yang luar biasa merambah dari kota sampai kampung, dari orang kaya sampai orang miskin, pejabat sampai rakyat, semua merata, hampir semua memiliki yang namanya medsos saat ini. Betapa banyak orang yang sotoy, pengen tahu urusan orang. Masya Allah, sementara Allah mengatakan, dikatakan dalam ayat ini oleh Allah, wala tajassasu. Jangan tajasus. Tajasus itu kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Padahal kenapa kita harus tahu urusan orang?
Bukankah tiap pribadi punya kebutuhan pribadinya? Buat apa kita urusin urusan orang? Bukankah masing-masing punya urusan sendiri? Jangan tajasus, kata Allah. Wala tajassasu. Jangan tajasus, jangan kepo. Wala yaghtab ba'dukum ba'don. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Ngomongin orang. Diomongin orang. Bagaimana kita harus bersikap? Bentuk tubuh kita mewakili bagaimana kita harus bersikap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Yang Allah ciptakan enggak sia-sia. Kita perhatikan bentuk tubuh kita. Mata kanan kiri. Telinga kanan kiri. Hidung kanan kiri lubangnya. Tangan kanan kiri. Kaki kanan kiri, mulut satu di tengah. Ini yang Allah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan enggak sia-sia. Artinya apa? Kalau kita baru melihat sebelah, yang sebelah belum kelihatan, mulut jangan komentar. Kalau baru kedengeran sebelah, yang sebelah belum kedengeran, mulut jangan komentar. Kenapa? Kalau sebelah kelihatan, sudah komentar. Yang ini belum kelihatan, pasti salah. Kalau baru satu pihak yang terdengar, langsung kita berkomentar. Belum mendengar pihak yang ini, pasti salah dan ada dirugikan. Makanya Al-Quran mengajarkan, lihat kanan kiri, dengar kanan kiri, cium kanan kiri, raba kanan kiri, langkahi kanan kiri, baru berkomentar. Anda bayangkan. Dari tata letaknya saja begitu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap dengan mulut kita yang di tengah yang cuma satu. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, mata ngegeletak paling ngedi. Hidung bolong, telinga bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah. Anggota tubuh yang kecil. Basah, tidak bertulang, kecil. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking berbahayanya lidah oleh Allah dipagar dengan gigi. Dilem dengan bibir. Jangan sembarangan bicara. Pakai dulu otak kalian, akal sehat kalian. Begitu Allah berfirman. Bayangkan pemirsa. Dari tata letaknya saja kita sudah tahu bagaimana mempergunakan lidah kita. Jangan sembarangan ngomong. Coba Anda silakan lihat di dalam Bani Israil ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sembarangan bicara sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Jangan sembarangan bicara. Karena telinga, mata, hati, semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, jangan kita tengok orang lain. Lihat diri kita masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Rasul menyatakan al-insan maluhata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Pikirkan oleh diri kita. Seandainya saya punya kekurangan. Seandainya saya punya kesalahan. Mana yang Anda inginkan? Dibuka-buka sama orang sehingga umum tahu aib kita. Atau ditutup? Saya yakin kalau saya berhadapan dengan Anda, semua Anda menjawab pasti ingin ditutup. Tapi kenapa? Ada aja manusia yang suka buka aib orang. Sadar tidak sadar, mereka kemasukan setan. Membuka aib orang lain. Masya Allah. Padahal Allah lebih suka kepada manusia yang menutup aib dirinya dan menutup aib orang lain. Bagaimana yang namanya bahayanya ghibah? Suatu ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para sahabat, nanti di yaumil akhir ada orang bangkrut.
Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut, orang yang usahanya habis, uangnya habis. Bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut yaitu orang ketika mati menghadap kepada Allah, bawa pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, tapi banyak orang berbondong-bondong, pernah disakiti, pernah dilukai, bahkan dia pernah ngambil haknya, Masya Allah. Apakah kita ingin termasuk orang bangkrut? Saya yakin tidak ingin jadi orang bangkrut. Saya ambil contoh yang mudah, biar mudah dimengerti. Saya ambil contoh. Seseorang takdirnya kematian datang, plek mati. Misalnya Allah bilang sama malaikat, hei malaikat, hitung bagaimana amal ibadahnya. Dihitunglah oleh malaikat. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya banyak banget. Ibadahnya banyak sampai 96 misalnya. Allah bilang lagi, hei malaikat, hitung bagaimana hablum minannasnya, bagaimana muamalahnya dengan manusia yang lain. Malaikat hitung lagi. Kata malaikat, ya Allah, ternyata begitu banyak orang yang sakit hati dengan dia. Sakit hati 15, sakit hati 12, 36, 27, 11 misalnya. Kata Allah, bayarkan sakit hati mereka dengan pahala ibadahnya. Dibayar 15, dibayar 27, dibayar 32, dibayar. Kata malaikat, ya Allah, pahala ibadahnya sudah habis. Sementara masih banyak orang lain yang sakit hati dengan dia. Bagaimana ya Allah? Maka Allah mengatakan, ambil dosa yang sakit hati, tempelkan sama orang yang suka ngegibah, yang suka ngomongin orang. Jadi ibu-ibu, pantas kalau ada orang lagi ngobrol, lagi cerita di pengajian atau di mana. Bu, diomongin sama si Anu. Yarin, dosa gue diambil dia. Ini hadisnya. Artinya kalau saya ngomongin si A, maka dosa si A berpindah ke saya, kebaikan saya berpindah kepada si A. Buat apa kita ngomongin orang? Apa sih keuntungannya? Hati-hati, tidak ada keuntungan sama sekali. Makanya saya lebih suka komunitas-komunitas ini seperti komunitas yang diadakan oleh Anda nih teman-teman dari ITB yang disebut dengan Liga Lingkaran Surga Ganesha ITB. Semoga benar-benar kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Daripada ngumpul, ketemu ngarumpi. Si Anu kudungannya jelek ya. Bajunya miring. Ada aja yang diomongin. Lo lihat. Orangnya keren. Merek tasnya begitu. Gua tahu harganya. Ngapain lu ngomongin orang? Nggak ada urusan. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Urusin diri kita. Nggak usah ngurusin orang. Ibaratnya begini deh. Yang namanya kita ini ibadah, hadis Nabi mengatakan, semua ibadah kita diibaratkan dengan kayu bakar kering. Salat kayu bakar kering, puasa kayu bakar kering, sedekah kayu bakar kering, haji kayu bakar kering, umroh kayu bakar kering. Kayu bakar kering, tiap hari berminggu berbulan kita kumpulin, tuh numpuk, alhamdulillah udah banyak. Begitu orang tadi ngomongin orang, ngarumpi, membuka aib orang, menjelek-jelekan orang, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ibaratnya dia membawa api neraka yang meluap-luap, membakar kayu bakar kering yang dia kumpulkan selama ini. Pertanyaan saya pemirsa, kayu bakar kering yang kita kumpulkan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan per bulan yang sudah banyak. Gara-gara ngomongin orang yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti api neraka yang meluap-luap. Masihkah tersisa kayu bakar kering yang dimakan api yang meluap-luap? Pasti habis. Habis. Buat apa? Nggak perlu ngomongin orang. Lihat diri kita.
Betapa banyak kekurangan kita. Itu perbuatan setan, ngomongin orang, ngarumpi. Bahkan maaf dalam tanda kutip, jangan marah karena Anda ngundang saya. Tidak sedikit di masyarakat kita pakai kudungan rapi, keren. Di pengajian masih ngomongin orang. Baru duduk ngaji. No, lihat no. Dia kan ngutang sama gue no 2 minggu ke bayar-bayar. Ngeliat. Kemarin kan sama lakinya berantem. Sotoy banget jadi orang. Ngapain urusan orang? Rumah tangga lu aja belum tentu benar. Tidak perlu ngurusin orang. Tapi memang banyak orang yang kerasukan setan. Tidak sedikit orang yang punya hobi ngomongin orang. Dimanapun itu pasti ada. Saya ambil contoh. Saya punya pengajian sekian banyak. Banyak saya ngajar di sekian. Hampir 100 majlis salim saya ngajar. Keliling sehari 2 tempat, 3 tempat, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan dan seterusnya. Karena saya puluhan tahun ngajar mereka, saya sudah tahu kelakuan mereka. Ada di antara mereka yang memang hobi tukang ngomong. Sampai kalau sebelum mulai ngaji saya bilang, hati-hati, lu jangan duduk di situ. Ngobrol mulu. Enggak kok mah. Akhirnya ketika kita ngajar, dia ngomong ke kiri, dia ngomong ke kanan. Udah saya ngomong ke semua jamaah saya. Jangan dengerin kalau dia ngomong. Dia katanya nyolek-nyolek dulu. Akhirnya saya kesel banget. Bu, ibu mau ngaji, mau ngarumpi. Kalau mau ngarumpi, nggak usah ngaji sama gua. Saya tegas begitu. Karena mengganggu semua orang. Jadi tercemar kita oleh gara-gara dia. Karena ada orang yang hobinya ngomongin orang. Ada, maaf, saya juga emak-emak. Sama-sama kita anggota pengajian. Walaupun sekali-kali saya ngajar. Bukan karena pintar, karena kebetulan diangkat jadi guru ngaji. Ada tipikal manusia yang pergi ngaji, maunya ngobrol mulu-mulutnya. Saya bilang sama mereka, Bu, kita sama-sama emak-emak, sama-sama perempuan. Kita harus bisa menempatkan diri bagaimana kita bersikap dan perilaku. Kalau di luar pengajian kita ngobrol bercanda boleh, tapi lagi ngaji stop. Khusus ngaji, buka Quran, ambil buku, ambil pulpen, catat yang disampaikan. Yang nggak ngerti nanya, jadi ngerti itu. Makanya yang namanya saya ngaji nggak ada arisan, nggak ada seragam, ngaji tok 1,5 jam selesai. Jadi benar-benar khusus buat ngaji. Saya duduknya kan di kursi di atas, mama di bawah. Kalau yang ngobrol udah gue liatin, Bu. Karena saya mah tegas. Ngapain lu ngaji sama gue? Jauh-jauh gue capek-capek hanya untuk ngobrol. Mau ngaji mau ngobrol. Saya tegas terserah. Tapi maaf, yang namanya mulut orang tidak sama. Contoh, ini pengalaman pribadi. Ada tamu datang. Aduh, saya luar biasa jadwal saya padat. Ngobrol, saya ketemu curhat. Udah selesai dia curhatnya. Saya bilang, Bu, saya maaf, Bu. Saya dari malam nih, belum tidur dan saya harus berangkat lagi jam sekian. Oh iya, gitu. Masih ngomong aja. Saya bilang, stop, Bu. Jangan ngomongin orang di sini. Kalau ibu mau curhat kebutuhan ibu. Selesai. Saya udah puyeng nggak dengerin dia, udah sakat, tapi tetap dia masih ngobrol. Padahal saya pernahnya kagak kepengen nyuciin gelas. Bawain tuh gelas di meja. Saya bawa ke tempat cucian gelas. Maaf ya Bu, saya mau tempat lain lagi. Saya harus mandi, ganti baju, tempat lain. Ternyata emang hobi ngobrol itu manusia. Saya nyuci piring, dia nyamperin, berdiri di samping saya ngobrol terus. Gedek banget gue sama dia. Saya bilang, maaf Bu, keluar. Ibu hanya bawa dosa ke rumah saya. Kalau saya tegas-tegasan begitu. Apakah Anda berani ngomong tegas sama orang tukang ngerumpi? Jangan-jangan Anda yang suka punya hobi ngerumpi. Masalahnya begini, kadang ada emak-emak dengar berita dari temennya seseorang begini. Rasanya udah pengen mencurahkan kepada orang lain. Artinya dia setan, merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Itu kesombongan, apa yang dibanggakan. Wa in kuntum tastatiruna ayyassadalaikum sam'ukum wa absarukum wa la juludukum. Fusilat ayat 22. Kalian tidak bisa bersembunyi dari apa yang kalian lakukan. Telinga kalian, mulut kalian, mata kalian, hati kalian
tidak bersembunyi dari Allah. Semua nampak jelas. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian katakan, yang dilakukan, sikap kalian, rekamannya jelas, direkam oleh raqib dan atid, kata Allah. Luar biasa rekaman Allah. Jangan ngegampangin ngegibah, ngegampangin ngerumpi, karena akibatnya semua pahala kita rontok, dosa orang neblong ke kita. Maukah Anda melakukan ini? Tidak sedikit bahkan sekarang merasa dia paling benar, mengadu domba orang biar dia dipuji oleh orang. La ilaha illallah. Apa kita hidup di dunia ini mau selamanya? Bukankah hidup di dunia ini hanya sementara? Betapa banyak manusia-manusia yang mati bergelimpangan. Pagi masih sehat walafiat, siang sudah mati dan seterusnya dan seterusnya. Apakah tidak sadar bahwa kita pun sama dengan mereka yang pasti mati? Sadarkah kita kalau ketika kita mati tidak bawa rumah, tidak bawa mobil, tidak bawa pangkat, jabatan, titel, kecantikan, ketampanan, yang kita bawa hanya amalan. Kalau kita cuma hanya ngomongin orang, ngegibah, ngerumpi, walaupun kita sudah banyak bersedekah, bolak-balik haji, bolak-balik umroh, Allah yang menyatakan tadi, Masya Allah, dosanya akan diberikan, pahala kita diberikan kepada orang, dosa yang diomongin kembali kepada kita. Hati-hati. Di dunia mulut kita bisa ngomong ngablak sampai berbusa, kata peribahasa. Ngomong tentang si anu, tentang si anu, tentang si anu, apalagi di bumi yang kebohongan. Ditumpuk kebohongan, makin banyak kebohongan. Padahal sadar, kita akan mati. Kalau kita mati, apa yang terjadi? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Akan datang hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Masya Allah. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut ini kebanyakan ngebohong. Nanti yang berbicara bukan mulut, tapi tangan, tapi kaki. Betapa berbahayanya yang namanya lidah. Sampai oleh Nabi besar kita Muhammad SAW diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, silakan berbicara yang baik. Kalau enggak bisa, lebih baik kalian diam. Tuh. Saking yang namanya lidah diukur dengan keimanan. Rasul menyatakan kalau bisa ngomong yang baik silahkan ngomong. Kalau nggak bisa mendingan lu diam. Nggak usah banyak omong. Begitu. Coba lihat diri kita. Ini mah ngomong kemana-mana. Ya Allah sedih banget saya mah ada komunitas tukang ngarumpi. Komunitas tukang gibah. Udah jelas-jelas tempatnya neraka jahanam. Apa itu yang Anda harapkan? Bukankah dunia bazratul akhirah? Dunia ladang persemaian akhirat, dunia baik, akhirat baik, dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan hidup di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Coba, mau kita di sana nggak dapat apa-apa, cuma dapat dosa orang. Ibaratnya kita nanam sayuran, kita nanam nih ibadah. Ngomongin orang kita cabut, apa gunanya kita nanam nggak ada hasilnya? Itu adalah kesia-siaan. Makanya pada kesempatan ini saya mengajak Anda pemirsa dari Liga ITB ini, yuk. Kalau selama ini kita nganggap gampang yang namanya ngegibah, dengan mudahnya ngomongin orang, kita berkaca. Ada nggak saya punya kesalahan? Orang yang banyak nunjuk orang, cuman satu nunjuk dirinya, ada 3 jari. Tuh. Hati-hati, jangan hanya menyalahkan orang, kesalahan kita artinya 3 kali lipat. Gara-gara lo. Nah gue nggak dinilai.
Rasul mengajarkan ibda binafsik, hidup jangan hanya ngurusin orang, tapi lihat diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana ibadah kita? Udah ikhlas apa belum? Bagaimana ngurusin anak, ngurusin suami? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan mertua? Bagaimana ngurusin keluarga besar kita? Bagaimana bersosialisasi? Bagaimana bermasyarakat? Bagaimana nambah ilmu agama? Makanya alhamdulillah nih ada pengajian walaupun corona nih Liga nih ITB ini alhamdulillah berlanjut terus pengajiannya, nambah ilmu. Yang paling penting isi dari kajian ini diresapi, dimengerti, diamalkan dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang lebih baik daripada kemarin dia beruntung. Saya yakin kita pengen jadi orang beruntung. Makanya kalau kita pengen menjadi orang yang beruntung, nggak usah ngurusin orang. Yang penting kita berbuat baik. Bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minanas kita. Bukankah Islam adalah agama yang seimbang? Anda silakan lihat Al-Qasas 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asim kama asanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupakan urusan dunia. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Masya Allah, kalau kita yakin sebagai seorang muslim akan mati, saya yakin. Kita sadar dunia hanya sementara, yang abadi di alam akhirat. Kita sadar semua yang kita kerjakan di alam dunia akan kita pertanggungjawabkan di alam akhirat. Oleh karena itu, kalau kita menyadari tentang keadaan ini, hendaknya kita kurangin deh. Kalau mungkin, kalau yang biasa ngomongin orang, yang bisa ngegibah susah. Sekarang saya minta siapapun Anda, termasuk diri saya, kita seandainya, saya mudah-mudahan tidak seperti itu. Seandainya hari ini ngomongin orang biasa 10, kurangin deh 1 hari 1. Bertahap, kurangin lagi 1, kurangin lagi 1, kurangin 1. 10 hari kan selesai. Tinggal berkaca siapa saya, bagaimana saya, mana kekurangan saya, mana kealpaan saya, ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan, ada nggak larangan Allah yang masih saya langgar. Masya Allah, saya melihat saat ini banyak sekali orang menggibah. Bahkan maaf tidak sedikit. Orang yang baru tumben berhijrah, baru tumben pakai jilbab, baru tumben ikut ngaji. Ya Allah, merasa mereka paling hebat. Padahal ngajinya aja baru tumben. Yuk hindarkan ini. Yang kita lakukan semuanya libtigo imardotillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak ingin pujian orang. Tidak perlu melihat kekurangan orang lain. Ngorek-ngorek kekurangan orang lain. Lalu bergunjing tentang orang lain. Tapi ibda binafsik, lihat diri kita sudah benar apa belum. Karena dinilai oleh Allah bagaimana hablum minallah kita. Bagaimana hablum minanas kita. Begitu Ibu. Mangga, ada pertanyaan silakan. Mangga, ini ada, saya bacakan ya Bu. Mangga. Dari Bu Ati Saraswati. Nah, apabila ada yang menjelekkan seseorang, dan sebagian besar orang percaya dengan ucapannya tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu, bagaimana sikap kita mamah terhadap situasi tersebut? Oke. Kalau ada orang ngejelekan orang, ngomong ke kita, kebanyakan orang percaya dengan omongan tadi, muncul kita sebagai orang yang ngerti tentang agama. Dengerin gue ya, jangan percaya omongan dia. Kenapa sih kayak diri lu bener aja? Kalau saya begitu caranya, tidak saya demin, biar mereka ngerti, gitu. Makanya di kita kadang-kadang begini, gua sih kagak ikut ngomongin, cuman gua mah dengerin doang.
ya lu dengerin tapi diam, tidak komentar, tidak menyalahkan, artinya Anda menyetujui. Jadi harus ada orang yang muncul ke permukaan menyatakan bahwa itu salah. Anda silakan lihat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah muncul di antara kalian ke permukaan orang yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar. Semua mereka termasuk orang beruntung. Artinya kalau tinggal diam dan kebanyakan orang percaya, mereka semua kata Allah orang merugi. Nauzubillah min dzalik. Mangga. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Binarti Diah Pertiwi. Ya. Bagaimana Mama bila dalam pekerjaan suatu saat kondisinya memaksa kita akhirnya menyampaikan data kekurangan seseorang? Enggak, Oke. Mama. Kalau misalnya dalam pekerjaan, kan realita. Misalnya si Anu kualitas kerjanya seperti ini. Dia bermalas-malasan. Kerjaan ini pun yang menyelesaikannya si B. Padahal ini tugas si A. Katakan apa adanya, jangan dilebih-lebihkan. Tapi yang lebih baik ngomong sama si A. Bahwa Anda kerja ini kurang baik. Anda ini kurang hadir hati Anda. Mungkin banyak pikiran. Apa perlu saya bantu? Itu yang terbaik seharusnya. Jadi kita kalau seandainya dalam segi pekerjaan membuka kekurangan orang, asal niatnya bukan untuk menggibah, tapi untuk menyampaikan keadaan, itu silahkan. Cuman saran saya yang paling baik, tegur dulu orang yang bersangkutan. Itu lebih baik. Karena boleh jadi dalam kondisi situasi hati dia tidak nyaman di rumahnya, mungkin banyak permasalahan. Sehingga kerjanya kurang baik. Jadi kita sebagai teman, wajib juga melindungi teman kita. Mangga Ibu Winarti Diah Pertiwi. Ya, ini selanjutnya Mama dari Novia Ekwati. Sok. Mama izin bertanya, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua terkait bahaya gibah ini agar tidak berkesan menggurui atau menasihati orang tua yang menjadi orang tua menjadi kecewa dengan apa yang kita sampaikan. Demikian Mah, terima kasih. Oke. Novia Ekwati ini mungkin mainnya tukang ngarumpi, tukang ngomongin orang. Anda silakan lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Saya punya orang tua kerjaannya ngarumpi, ngomongin orang. Bagaimana biar tidak tersinggung? Jangan diomelin di depan orang banyak. Ketika dia di dalam rumah kita hanya dengan keluarga, dengan adik misalnya. Kebetulan emak ngomongin orang. Langsung kita tangkap, mak jangan ngomongin orang. Kayak emak nggak punya kekurangan aja, dosa tahu. Sampaikan ayatnya. Al-Hujurat 10, 11, 12. Sampaikan oleh Anda bahwa yang namanya orang yang tukang ngomongin orang adalah orang bangkrut. Sampaikan oleh Anda orang yang ngomongin orang tempatnya neraka jahanam yang meluap-luap. Sampaikan kepada orang tua Anda perlahan-lahan tentu saja. Walaupun Anda siap dimarahin karena emak-emak kadang-kadang galakan dia. Lu tahu apa sih anak kecil? Tapi apapun yang terjadi, kewajiban kita mengingatkan dan menyadarkan. Karena saya yakin kita tidak ingin punya orang tua masuk neraka jahanam gara-gara ngarumpi ngomongin orang. Makanya kita ngomong perlahan-lahan. Bahkan boleh jadi karena sudah terbiasa emak kita ngomongin orang berkali-kali. Insya Allah mudah-mudahan dia sadar. Katakan kepada dia, mak kalau emak punya kekurangan. Mak kalau emak punya aib, mau nggak diomongin orang? Mau nggak orang sekampung tahu kekurangan emak? Saya yakin emak pun tidak mau. Makanya kewajiban kita perlahan-lahan, terus-menerus. Bukankah orang sudah mengatakan, jika racak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Mudah-mudahan emaknya sadar diri begitu. Mangga Novia.
Ini selanjutnya dari Bu Krida. Ya. Mama, bagaimana cara bertaubat dari dosa gibah? Apakah cukup dengan memohon ampun saja pada Allah atau harus meminta maaf kepada yang pernah digibahi? Mangga, Ma. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni semua dosa kamu. Mudah-mudahan Tuhanmu masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para ulama mengatakan yang namanya taubatan nasuha syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. 3. Janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa kita kepada Allah. Berbeda. Kalau dosa kita dengan sesama manusia, syaratnya ditambah 2. 1. Kembalikan hak orang kalau kita pernah mengambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang yang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Pertanyaannya, beranikah Anda ngomong kepada orang yang pernah Anda omongin? Kok saya kemarin ngomongin empok, yang diomongin ini. Maafin saya ya. Boro-boro dimaafin, digablok sih iya. Itulah kenapa jaga mulut kita jangan jadi ember rombeng. Karena minta maaf ya lebih berat kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu Krida. Mangga. Ini selanjutnya dari Bu Nikma, Mama. Oke. Izin bertanya, Mama. Ku izinkan. Katanya jika yang diomong siap Nahan. nih. Katanya jika kata Bu Nikma nih Bu Mama, pertanyaannya begini. Katanya jika yang diomongkan kebohongan maka disebut fitnah, jika benar maka gibah. Tapi jika maksud dari membahas orang lain tersebut karena torehan prestasi, cerita atau cara orang lain mencapai sesuatu dan sebagainya, bagaimana, Ma? Apakah masuk gibah gitu? Jadi kalau membicarakan tentang kebenarannya malahan, itu bagaimana, Ma? Oke. Kalau tentang prestasinya gitu, tentang ya. Tentang kebaikan seseorang, tuh lihat tuh dia mah. Kenapa dia hidupnya berhasil? Dia tidak sombong, dia bekerja keras. Dia mas sholat malamnya rajin, duhanya rajin, qobliyah ba'diyah, masya Allah, kepada orang selalu berbagi. Makanya berhasil. Tuh kayak dia tuh, mencontoh kebaikan orang itu bukan gibah. Hadis Nabi mengatakan, kalian tidak boleh iri dengan siapapun, dengan apapun. Boleh iri hanya 2. 1. Orang yang pintar selalu berbagi ilmu dengan orang yang membutuhkan. Orang yang kaya selalu berbagi sedekah rezeki dengan orang yang membutuhkan. Boleh kita berbicara tentang bagaimana keberhasilan seseorang untuk memotivasi diri dan teman-teman kita. Bukan membuka aib orang. Itu sebagai motivasi diperbolehkan. Malah disarankan. Kenapa? Malah disarankan mungkin ya. Iya, boleh silakan. Mangga sok. Ini selanjutnya dari Bu Yani Siti Mulyani, Mama. Bagaimana kita bersikap ketika berada bersama-sama saat berkumpul dan sedang membicarakan orang yang dikenal atau bahkan misal artis yang dalam tanda kutip kita nggak kenal sebenarnya, supaya berhenti tanpa dicap sok gitu. Bagaimana, Ma? Kalau Mama karena guru ngaji, karena udah nenek-nenek, Mama tuh kalau lihat begitu, lu pada ngomongin orang aja, kayak lu pada bener, Mama langsung dikat. Mendingan kita bercerita tentang kita, bercerita lucunya cucu kita. Itu dialihkan sama kita, jadi langsung menegur itu lebih baik. Kita, saya rasa siapapun Anda, punya kewajiban menjaga komunitas kita agar tidak masuk
jurang neraka jahanam. Karena kita semua, saya yakin kok, kita semua teman-teman pengajian, kelompok-kelompok sosialita kita pun saya yakin tahu tentang haramnya menggibah, tentang dosanya bergibah. Tidak ada salahnya kalau Anda lagi berkelompok ngumpul-ngumpul, ada yang ngomongin orang, dosa tahu, kayak lu nggak pernah punya salah aja. Saya rasa sebagai teman bercanda tidak masalah ngomong begitu. Lu ngapain sih ngomongin dia? Sentimen ya? Nggak usah. Jadi Anda nggak usah ragu, jangan takut menunjukkan tentang kebenaran. Jadi seperti itu. Jangan Anda diem aja ngomongin orang, senyum-senyum. Lu sama gilanya di situ. Karena Anda tinggal diam. Artinya Anda mengizinkan mereka menggibah. Hati-hati. Dosa besar. Baik, Mangga. Mama. Mangga. Iya nih, Selanjutnya. Siti Mulyani. Mangga. Ya, selanjutnya ini dari Bu Ella Sok. yang tadi baca Al-Quran. Mangga. Mama, jika kita dizolimi orang sampai sakit, merasa terganggu, lalu kita curhat kepada orang yang dituakan, apakah termasuk gibah? Karena sebagai manusia kita banyak kekurangan. Oke. Tidak termasuk gibah, Ella. Ada orang jahat, itu bukan kita gibah. Jujur sampaikan apa adanya, saya tidak terima dia begini. Minta nasihat beliau yang lebih tua, yang lebih banyak pengalaman, yang lebih banyak ilmunya. Kita dengerin nasihat dia, itu tidak gibah. Asal jangan lebay, jangan dilebih-lebihkan. Biasa aja kale. Yang terjadi itulah yang disampaikan. Jangan Anda mencari pengen dikasihani oleh orang yang diajak curhat oleh Anda, salah. Sampaikan apa adanya. Tapi punten, saya hanya menyampaikan Al-Quran. Yang namanya orang ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita, boleh jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Anda silakan lihat An-Nisa 79. Kata Allah dikatakan, kalau ada kebaikan asalnya dari Allah, musibah yang buruk berasal karena kalian sendiri. Nah, sekarang Anda lihat lagi di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dikatakan oleh Allah bahwa yang namanya musibah yang datang kepada kalian adalah karena kelakuan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, mohon ampun dengan ampunan yang sangat banyak. Nah, luar biasa. Jadi kalau ada orang ngomongin kita sampai kita sakit hati, jangan langsung marah, ngaca. Pernah nggak dulu sekian tahun yang lalu saya ngomongin orang? Pernah nggak saya ngejelek-jelekin orang? Pernah nggak saya menyakiti orang? Pernah nggak saya ngambil hak orang lain? Jadi tidak boleh langsung menyalahkan orang tadi, langsung sakit hati. Lu ngaca. Makanya tadi saya bilang, nggak perlu ngomongin orang, nggak perlu ngejelekin orang, nggak perlu buka aib orang. Karena kita pun kalau dijelek-jelekin orang, padahal kita benar misalnya saja, itu akan terluka. Kalau dibuka aib kita, kita akan malu. Makanya berpikir untuk diri sendiri. Allah mengatakan, kalau datang kepada kalian musibah karena kelakuan kalian sendiri, itu teguran dari Allah. Ngaca, koreksi diri. Pernah lu ngomongin orang sekian tahun yang lalu? Pernah ngejelek-jelekin orang? Pernah nggak ngadu orang? Pernah nggak buka aib orang? Sekarang belibet tuh sama Anda. Boleh jadi sekian tahun yang lalu Anda ngomongin orang, dia berdoa sama Allah, ya Allah, oh saya nggak terima dia ngomongin saya nggak terima dia ngejelekin orang. Yang Anda jangan lupa, doa orang yang teraniaya itu dikabul oleh Allah, melesat seperti pijaran api. Sekarang baru terkena batunya. Jangan menyalahkan orang, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Mama. Ini ada satu lagi nih dari Mangga, Neng. Bu Putri Fajarwati.
Mangga. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana menyikapi berita-berita di WA Group, terutama di WA Group keluarga atau teman yang isinya banyak sekali berita fitnah atau hoax. Bagaimana mengingatkannya agar tidak menyinggung, begitu Mah? Jadi lewat WA Group gitu Mah. Kalau saya seseorang yang berwibawa dalam grup keluarga tadi, kalau saya ini seseorang yang disegani dalam grup keluarga tadi, maka sayanya wajib bersuara, nyetop dalam grup keluarga bahwa itu berita hoak, itu dosa besar, itu adalah menjatuhkan keluarga kita. Kalau kita siapa-siapa. Namun, maaf dalam tanda kutip, kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak dipandang di keluarga, tidak juga dianggap, biasanya maaf di keluarga orang yang lebih kaya yang dianggap, orang pejabat yang dianggap. Punten. Kalau kita bukan siapa-siapa dalam keluarga, kalau ngomong pun tidak dianggap, tetap kita wajib bersuara. Maaf, saya tidak mau mendengarkan kalimat ini, dan ini adalah ngomongin orang dosa. Saya tidak mau. Jangan Anda tinggal diam karena kewajiban kita menyadarkan saudara kita, keluarga kita. Masya Allah benar kata Anda. Sekarang banyak sekali komunitas-komunitas di WA, grup keluarga suami, grup keluarga istri, grup menantu misalnya, grup RT, grup RW, banyak. Grup. Kalau sudah ada yang mulai ngomongin orang melenceng, muncul Anda ke permukaan sebagai orang yang berikan nasihat, karena kita orang yang beragama. Rasul menyatakan ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Jangan tinggal diam karena kewajiban. Kalau didiamkan, wah makin besar, makin tidak keruan. Karena tidak sedikit kenyataan gara-gara hoak yang tadinya sedikit, berkembang dari tangan ke tangan, di-share, makin meluas, makin jauh dari kenyataan. Khawatir dosa semua pasti kebagian, lebih baik Anda tegur semenjak awal. Begitu Ibu Putri Pajarwati. Mangga. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya dari Bu Emi Subroto. Jadi ini ceritanya, kalau membahas keluarga anak sendiri dengan suami, bagaimana ya? Apakah termasuk gibah juga? Orang lain membahas untuk mencari solusi gitu, maksudnya begitu. Oke. Kita semua punya keluarga. Suami, istri, anak-anak. Siapapun manusia normal pasti pengen punya anak yang baik. Anak soleh, anak solehah. Cuman yang namanya anak di dalam Al-Quran kan tidak sama. Al-Quran menyatakan anak itu ada 4 kelas. Yang pertama qurrata ayun. Anda lihat Al-Furqan 74. Yang kedua zinatul hayatid dunya. Anda lihat di dalam Al-Kahfi 46. Yang ketiga fitnah. Anda lihat At-Taghabun ayat 15. Yang keempat aduwwum mubin, musuh yang nyata. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ini kelas anak. Kalau kita punya anak berlaku tidak baik, mungkin bergaul dengan orang yang salah di luar, bersikap yang tidak benar sesuai aturan agama, hukumnya bukan ghibah, bahkan wajib hukumnya sebagai seorang ibu membicarakan dengan ayah anak-anak bagaimana kelakuan kita, bagaimana keinginan kita, bagaimana harapan kita, bagaimana kenyataan anak kita saat ini, dia melakukan perbuatan ini di luar. Yang kita jangan lupa yang sangat berpengaruh buat anak ada 4 faktor. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan, yang keempat bacaan dan tontonan. Makanya dalam keluarga kasih contoh anak-anak kita. Harus bersikap bagaimana, harus berlaku bagaimana, harus ibadah bagaimana. Masukkan anak-anak kita ke sekolah yang islami, yang saat ini alhamdulillah sangat banyak. Berikan lingkungan yang baik, ini ternyata yang berat. Di rumah sudah dididik dengan baik, masuk ke sekolah yang baik, yang islami.
tapi lingkungannya tidak baik, besar sekali pengaruhnya. Bisa-bisa anak kita berbuat tidak baik di luar sana. Kalau kita berbicara dengan suami kita, ibu, ayah, dengan anak-anak kita tentang keburukan anak kita, bukan menggibah, hukumnya wajib. Karena anak titipan amanat dari Allah yang wajib kita arahkan ke arah yang benar sesuai aturan agama. Ini kewajiban, bukan gibah. Mangga yang lain silakan. Terima kasih Mama. Ini ada dari Bu Selvi Amriani. Top. Mama, kalau ada orang yang menyakiti kita, terus kita merasa sedih, kemudian kita menceritakan perilaku orang tersebut ke teman kita yang lain, semacam curhat untuk menghilangkan kesedihan kita juga, apakah itu gibah juga gitu? Gibah, gelo, sarwa gelona, nu benar. Udah orang ngomongin gue ngomongin dia, siapa yang benar? Artinya sama gilanya, salah. Harusnya Anda beristighfar, mohon sama Allah, banyak bertaubat, doakan orang tadi, berkaca kenapa gue diomongin, boleh jadi ada dosa kita. Makanya kalau Anda ngomongin dia ke orang, siapa yang benar? Gila semua. Sarwa gelona, gelo kabeh, nu cereg. Oke, sangat salah. Iya. Iya. Mama, saya khawatir nggak kebagian nih. Saya boleh tanya ya, Mah? Sok. Naon? Bagaimana sikap kita bila kita atau saya tidak sengaja mendengarkan orang lain yang sedang bergibah gitu, Pak, Mah? Kadang mereka atau teman kita itu lebih rame dan lebih banyak teman gitu dibandingkan kita, sehingga kadang-kadang menghindari yang bergibah kita menjadi tidak punya teman gitu, Mah. Gimana, Mah, tanggapannya? Pipin nanya, banyak teman tukang gibah, saya menghindari mereka. Ternyata orang teman yang tukang gibah ini banyak temennya. Saya mah sedikit temennya. Artinya betapa banyak teman Anda yang sudah kerasukan setan. Hati-hati. Karena gibah itu gara-gara setan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sombong. Abawas takbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, takabur, dia termasuk orang yang kafir. Jadi justru orang yang baik, yang benar, yang sedikit ini harus menyadarkan yang salah. Karena ngomongin orang ngarumpi itu pada hobi, itu setan. Godaan setan tidak akan berhenti-berhenti. Menggoda manusia dengan melakukan perbuatan dosa. Menggoda manusia dengan melakukan dosa besar. Kemudian tidak tergoda, dicampur adukan yang baik dengan yang buruk. Ternyata digoda dengan kemalasan. Kemalasan pun masih bisa dilawan dengan iman. Digoda juga dengan ria. Gue semalam tahajud gitu loh. Dari jam 1 sampai jam 4 makanya gue ngantuk. Itu setan. Jadi Pipin, jangan Anda berkecil hati kalau teman Anda sedikit gara-gara nggak pernah merumpi. Teman Anda yang banyak temannya gara-gara sering ngerumpi. Artinya kelompok setan tukang ngomongin orang. Kita yang kelompok sedikit wajib menyadarkan mereka tentang dosa gibah. Karena yang namanya gibah dosanya luar biasa. Sampai pahala kita habis sama sekali, maka kita termasuk rombongan orang yang bangkrut. Saya yakin tidak ingin kita jadi orang yang bangkrut. Oke Pipin, silakan. Terima kasih Mama. Ini selanjutnya boleh ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Roxalana. Mama mau tanya, hukumnya menggibahkan hukumnya menggibahkan pemimpin bagaimana? Apakah boleh? Jadi gibah kepada pemimpin kita gitu. Oke. Pimpinan kita misalnya begitu. Oke. Kita misalnya punya pemimpin kurang baik. Boleh kita menggibahkannya, kita berdiskusi dengan semua warga. Berdiskusi bagaimana caranya. Ajukan di tempat yang telah ada dipersiapkan. Saya yakin pasti ada. Jadi kita bercerita bahwa ini begini.
Makanya saya selalu bilang kalau mau ada pilkada atau pemilihan apapun, kita istiharoh dulu biar tidak salah pilih. Karena sekarang banyak orang yang membuat janji tidak begitu naik, janjinya tidak ada. Padahal kita tahu mereka katanya wakil rakyat, tapi kadang-kadang tidak memikirkan tentang rakyat, digaji oleh rakyat. Seandainya di antara mereka ada yang berlaku tidak baik, tidak memihak kepada rakyat, bolehkah kita menggunjingkan niatnya bukan ngomongin keburukannya, tapi kita tidak suka dengan sikap dan perilakunya yang sebetulnya dia mewakili rakyat tapi tidak pro ke rakyat, maka caranya kita rame-rame berbicara di antara rakyat ini, kemudian ngambil 1-2 orang wakil dari kita, utusan dari kita yang menyampaikan kepada mereka apa sih unek-unek di hati kita. Itu lebih aman saya rasa daripada hanya kita ngomongin tapi tidak action karena tidak ada bukti yang kita lakukan. Jadi lebih baik kita rundingkan, bukan ngomongin, rundingkan bagaimana caranya, sampaikan kepada mereka. Karena mereka juga manusia biasa yang punya hati dan punya rasa. Insya Allah kalau diketuk perasaannya sebagai rakyat, pasti kalau Allah berkehendak maka mereka akan berubah. Makanya kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kenapa? Tegaknya sebuah negara karena 4 faktor. 1, pemimpin yang adil dan bijaksana, dermanya orang yang kaya. Kemudian yang ketiga adalah ilmunya para alim ulama. Yang keempat, doa rakyat biasa. Maka kita banyak berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala membulak-balik hati yang selama ini hatinya kurang baik dalam agama. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Insyaallah baik yang di atas maupun kita yang di bawah selalu ada di jalan yang Allah ridhoi, insyaallah. Amin. Selanjutnya Pipin. Ya, ini ada Bu Remi. Mohon maaf buat ya hadirin yang pertanyaannya mirip-mirip sama, sudah dijawab, tidak saya bacakan lagi ya. Ini dari Bu Remi. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, untuk tobat gibah tadi disampaikan atau ditambah dengan mengembalikan hak orang lain dan juga berbicara dengan orang yang pernah kita gibahin. Kalau ngomong ternyata sama orang yang Pin, ngomong ya, sama orang yang bersangkutan tentang apa yang pernah kita omongin itu. Ya. Kalau ternyata orang yang pernah kita gibahin itu sudah tidak tahu lagi mah di mana orangnya, atau bahkan sudah tidak ada atau mungkin sudah meninggal begitu. Gimana mah? Banyak bersedekah ke masjid atas nama dia, ke musola, ke pesantren, ke madrasah atas nama dia. Kemudian kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang tadi akan memaafkan saya, dan mudah-mudahan kita berdoa sama Allah orang tadi menjadi orang yang baik-baik. Kalau kita kenal dengan keluarganya, berbaik dengan keluarganya, dan kita pun merubah sikap kita yang selama ini salah kepada sikap perilaku yang benar sesuai aturan agama kita. Baik, Mama. Nih, satu lagi, Mama. Satu lagi dari Bu Ati Saraswati. Mama ingin bertanya, apabila ada teman curhat ke saya tentang keburukan orang lain dalam rangka mencari solusi untuk memperbaiki orang tersebut, apakah termasuk gibah? Oke, bolehkah kita curhat sama orang? Boleh. Manusia ini memang tempatnya berkeluh kesah, Ibu Ati Saraswati. Anda lihat Al-Ma'arij 19, 20, 21, 22. Al-insanu hulika halu'an. Wa idza massau sarru jazu'an. Wa idza massau khairu manu'an. Illal musallin alladzi lahum an salatihim daimun. Manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau dia dapat kesusahan, dia berkeluh kesah. Ngomong sama semua teman-temannya. Kalau orang ini mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia lupa dengan temannya. 1. 2. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang maupun
susah dia tidak pernah ngomong sama orang, tapi ngomongnya hanya sama Allah. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, manusia terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang dibenci oleh Allah, kalau dapat kesusahan ngomong kemana-mana, kalau dapat kesenangan dia diam. Yang kedua yang disukai oleh Allah, kalau ada masalah ngadunya hanya sama Allah. Ibu bertanya, kalau ada orang curhat sama seseorang, boleh nggak? Boleh. Syaratnya dua. Satu, orang tadi bisa mengurai masalah saya. Syarat yang kedua, orang tadi bisa menyimpan rahasia saya. Ini syaratnya. Kenapa? Tidak sedikit di masyarakat kita ada orang yang curhat, asal lega doang artinya. Ya Allah po, masalah gue mah, mana laki gue di PHK, mertua masuk rumah sakit, anak gue korengan, nggak sembuh-sembuh. Jangan ngomong siapa-siapa ya, Mbak. Ngomong lagi ketemu si B, bla bla bla. Jangan ngomong siapa-siapa dah. Ngomong lagi ketemu si C, bla 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 bla. Nah, ini yang salah. Boleh kalau kita curhat dengan orang kalau punya masalah. Syaratnya dua, orang yang diajak curhat, orang yang bisa memberikan solusi. Syarat yang kedua, orang yang diajak curhat, orang yang bisa menyimpan rahasia kita. Jangan curhat dengan sembarang orang, karena tidak sedikit orang yang diajak curhat ketika tidak suka dengan kita menjadi senjata menghancurkan diri kita. Begitu Ati Saraswati. Alhamdulillah. Baik, Mah. Ini udah jam 10 lebih 55 di bagian saya masih ada 15 menit lagi sepertinya, Mah. Apakah apa nih, Mah? Mangga, sok. Ya. Ini dari Bu Nikma. Bu Nikma tanya lagi, jika membahas orang tapi tidak menyebut nama, hanya menyebut teman X, Fulan, tapi isinya membahas hal yang kurang baik. Misal Fulan loh baru ngaji tapi gampang nyalah-nyalahin orang dan seterusnya. Itu bagaimana, Mah? Nggak menyebut nama, Mah? Walaupun tidak menyebut nama, kalau kita berbicara dengan komunitas kita, apalagi kita kelompok ngaji cuma 50 orang. Disebut nama, nggak disebut nama, orang udah bisa nebak. Saya rasa tidak usah diomongin, udah deh kasih contoh buat diri kita bahwa gua jangan kayak dia. Oke? Bu Nikmah. Oke. Terima kasih. Ngapain memikirin orang? Pulang ke rumah urusin kerjaan lo. Lebih tidur ya, Mak, ya. Lebih baik tidur. Gawe sia eta teh setan. Naon deui? Nih, Bu Yani Siti Mulyani, Mama. Yo. Bagaimana kita menyikapi jika pimpinan atau atasan membicarakan orang lain atau pimpinan atau bawahannya yang kita tahu tidak benar? Bagaimana sikap kita, Mah? Saran saya, lebih baik walaupun pimpinan kalau melakukan kesalahan, kita punya kewajiban menyadarkan dia bahwa itu adalah salah. Maaf, mungkin kita berbeda pendapat ya. Kalau kata saya mah tidak seperti itu kok. Kalau saya memahaminya begini. Sampaikan apa yang terdapat dalam hati kita, biar dia tidak salah paham, dia mengira kita pun sama pemikirannya dengan dia. Kalau orang itu benar, digibahin sama dia, selamatkan dia. Karena kita ini di hadapan Allah akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jangan Anda bilang begini, nggak enak gue kan bawahan, dia atasan, ngomongin orang juga iya aja, salah. Tanggung jawab Anda berat. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal kamu tahu. Kalau kamu tahu yang diomongin itu adalah salah ngomong. Jangan campur adukan antara kebutuhan Anda dengan di hadapan Allah. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu Ibu Yani. Ya, menarik nih pertanyaannya Bu Iyan ini. Kalau kita diam aja gimana, Ma? Kalau kita tidak aja, artinya Anda ya. menyetujui. Oh. Artinya hanya menyetujui apa yang dikatakan atasan Anda. Walaupun atasan kalau salah tetap katakan salah. Itu punya kewajiban kita. Karena manusia juga kan. Itulah gunanya kita bermusyawarah.
gunanya kita saling menasehati. Makanya dikatakan ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Baik, terima kasih Mama. Ini ada dari Bu Ella. Mamah yang baik, Mamah yang baik, tidak semua musibah itu ada balasan keburukan perilaku kita di masa lalu. Mungkinkah bisa jadi itu merupakan ujian dari Allah? Bismillah, semoga senantiasa kita selalu diberi Allah kemampuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi ini mungkin maksudnya bahwa tidak semua musibah itu apakah balasan keburukan perilaku kita di masa lalu, apakah mungkin itu merupakan ujian dari Allah gitu. Pipin dan juga Ibu Ella, musibah itu ada 3. 1. Yang namanya musibah adalah ujian. Musibah itu ada yang hasanat, ada yang sayyiat, ada yang baik, ada yang buruk. Yang pertama, ini adalah ujian. Silakan Anda lihat Al-Baqarah 155, 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya manusia suatu saat akan aku berikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ujian pasti ada, kata Allah, cuma tidak sama. Ada yang suaminya baik, diuji sama bininya centil. Ada yang istrinya baik, diuji suaminya ganjen, nggak boleh lihat istri nyosor, wae. Suami istri baik, anak pertama pika sebelen. Anak pertama bager, nuka dua ngalawan wae. Nuka dua bager, nuka tilu ngarongrong. Nuka tilu bager si bontot ngerujak ati. Ujian mah aya wae. Keluarga lain, suami istri, anak semuanya bager. Bapak kandung pika sebelen. Mak kandung ngarongrong. Saudara kandung, ngalawan wae. Keluarga lain semuanya baik. Mertua nyebelin. Ipar nyebelin. Kemudian juga menantu minta dijitak. Sopir nyebelin. Pembantu nyebelin. Ekonomi nyebelin. Penyakit nyebelin. Ini mutlak. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada ujian, dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini ujian. Tidak ada masalah diuji. Kenapa? Biar lulus. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Contoh, SD, ujian, lulus naik SMP. SMP, ujian, lulus naik SMA. SMA, ujian, lulus naik S1, S2, S3. Ujian, kalau lulus, harkat derajat kita naik. Emang gak ada apa-apa, cuman diuji biar naik. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ini, musibah ini teguran dari Allah. Karena berbuat salah. Dikatakan oleh Allah di dalam surat As-Surah ayat 30. As-Surah ayat 30. Musibah yang menimpa kalian. Karena kesalahan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Tuh, kata Allah. Ini teguran kelas yang kedua. Ma asaba bi musibatin bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Ini teguran. Kalau kita kena musibah, jangan nyalain orang. Gara-gara lo. Lo tuh gue jadi begini. Salah, ngaca, kata Allah. Kenapa lo kena musibah? Pernah nggak ngomong kasar sama pembantu? Pernah nggak hak sopir diangkat? Pernah nggak gaji pembantu ditahan?
Pernahkah ada orang kerja sama kita udah berhari-hari gajinya nggak dibayar? Ada nggak hak orang yang keambil sama kita? Pernah nggak ngomongin orang? Pernah nggak menyakiti orang? Pernah nggak kalau Anda belanja beli cabai sekilo nyomot nambahin? Hak orang, teguran dari Allah, kesalahan kita. Makanya kalau kita kena musibah, kata Allah, jangan nyalain orang, lu ngaca, kesalahan lu apa? Ini teguran dari Allah. 3. Yang ketiga yang namanya musibah adalah azab dari Allah. Diuji kagak lulus, ditegor nggak sadar-sadar, diajab oleh Allah. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa aluha zalimun. Al-Qasas 55. Apa kata Allah? Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sehingga Allah kirim seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kecuali mereka berbuat zalim. Yang kita takut jangan-jangan di negara kita diazab oleh Allah. Apa yang kurang? Negara kita sudah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Apa yang kurang? Mungkin syukurnya kurang. Mungkin ibadah kita yang kurang. Mungkin baca Quran kita yang kurang. Mungkin yang dilarang oleh Allah masih dilanggar. Ini memang tidak semua yang namanya musibah itu adalah teguran. Tidak. Karena ada 3 kelas. Sekarang lihat bagaimana kondisinya. 3 kelas inilah. Pertama ujian. Yang kedua teguran. Yang ketiga azab. Begitu. Oke, Pipit. Mangga, silakan. Siap. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, dari ibu kita. Alhamdulillah. Mama, dengan demikian ini berakhirnya sesi tanya jawab ini tadi. Maka kita telah memasuki sesi terakhir dari acara kita hari ini, Mama, yaitu doa bersama dipimpin oleh Mama Dede, Ustazah kita hari ini, dan diakhiri dengan foto bersama. Mudah-mudahan berkenan ya, Mama. Mangga kita akhiri dengan doa bersama. Silakan Mama untuk dipimpin. Baik, semua pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah. Semoga kami jauh dari bergibah. Sadarkan kami seandainya kami suatu saat akan melakukan gibah ini ya Allah. Sadarkan kami bahwa kami pun pasti banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak aib yang kami lakukan. Sadarkan kami bahwa kami pun tidak ingin aib dosa kami diketahui oleh orang lain. Sadarkan kami semua yang kami lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Mantapkan dalam dada kami keimanan kepadamu. Mantapkan dalam dada kami ketakwaan kepadamu ya Allah. Agar kami tidak menggibah orang lain. Agar kami tidak membuka aib orang lain. Agar Engkau tidak membuka aib kami. Agar Engkau menutup aib kami. Karena kami sadar kalau seandainya aib kami diketahui oleh orang lain, pasti tidak ada orang yang suka dengan kami ya Allah. Kami mohon perlindungan dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia pasti banyak kesalahan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun Mama. Nuhun pisan. Terima kasih panitia. Assalamualaikum. Kita foto Mama. Ya, sok. Silakan ditampilkan wajahnya ibu-ibu. Siapa ini yang motret dari panitia, sudah adakah? Ada tidak ya? Atau Bu Vivin aja? Bu Vivin Ya, aja. saya aja berarti. Mangga. Siap. Satu. Ini yang ada 4 slide, saya ini dulu ya. Yang slide kedua. Kemudian slide ketiga, senyum. Slide keempat, Senyum. sebentar lagi senyum. Baik. Oke, semuanya sudah di screenshot. Nanti saya kirimkan di grup Liga. Terima kasih Mama, Dede, kasih. panitia. Saya juga terima kasih banyak sudah diberi kesempatan, kepercayaan untuk menjadi MC hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Amin. Ya, mohon maaf ya Mama kalau ada mohon maaf Mama tidak bisa menginikan Mama dengan sugema istilahnya Mama. Mangga Neng. Ya, punten Mama, terus bisa